Kalau kita lihat hari ini gaya komunikasi Tio, Pak, apakah gaya komunikasi konfrontatif yang frontal ya memang lebih efektif untuk menarik perhatian hari ini, Pak, dibanding kita lebih pendekatan yang lebih moderat, yang mungkin lebih slow, lebih soft. Iya. Karena kan kalau kita hari ini kan kalau dibilang ini adalah akumulasi dari kemarahan. Ya itu kalau berbicara tentang narasi yang dibangun oleh konstruktif, itu tentu akan mengkritisi kebijakan-kebijakan yang ada. Dia akan menyerang kebijakan-kebijakan. Contoh kasusnya yang diserang kebijakan MBG, mungkin koperasi merah putih, mungkin yang lainnya, pemotongan dana pendidikan, itu sangat-sangat konstruktif, kritikan terhadap masyarakat. Tetapi kalau kemudian serangannya yang disebut dengan stigma, narasi yang sangat stigma, menyerang individu, misalnya Presiden Soeharto ya, Presiden Prabowo yang diserang, itu kan ada bentuk daripada polarisasi. Tujuannya kan berbeda, satu untuk perubahan, untuk kebaikan, satu untuk menang dan kalah. Begitu kalau orang Kaili bilang dalam konsep komunikasi itu adalah salam bibi atau nasin tutu. Yang dalam ruang-ruang etis masyarakat Kaili itu dilarang karena harus ada yang disebut dengan komunikasi yang sifatnya hierarkis dan betul-betul dibawa. Kalau dalam bahasa Kailinya itu nojalili, diantar dulu, diberikan simbol-simbol dulu, lalu dikatakan hal seperti itu. Nah, perbedaan dua tadi narasi, yang ide yang konstruktif dan polarisasi tadi itu kan bisa membawa, karena di situ sulit di era media sosial sekarang, sulit sekali kita untuk membedakan. Iya, mana posisi konstruktif, mana posisi polarisasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di podcast Resonara, Resonansi dan Suara. Alhamdulillah hari ini untuk kedua kalinya kita bersama senior kita, dosen kita, guru kita, Pak Taufik Lasenggo. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah. Kalau kita lihat hari ini dengan pergojolakan perpolitikan dari daerah maupun nasional, tapi kita hari ini ingin lebih mengulik daripada komunikasi politik tentang yang sedang beredar di medsos kita ya, berseliweran sering kita lihat ya, satu sosok nama seorang mahasiswa yaitu Tio Ardianto. Dan kita menghadirkan seorang pakar komunikasi politik yang akan membedah bagaimana sih tindak tanduk seorang Tio Ardianto hari ini. Ya, baik tentang nama Tio Ardianto, pasti dia menjadi seorang, boleh dikata ya, sebagai patron lah hari ini ya, kalau mau dikata dalam gerakan mahasiswa. Dia sebagai patron pergerakan, seorang mahasiswa yang hari ini berani mengkritik secara tajam kekuasaan pemerintahan hari ini, dan namanya hari ini menguat dan naik ke permukaan dan mendapatkan sorotan yang sangat besar kepada dia sendiri. Nah, makanya hari ini kita sangat tertarik untuk ingin membedah dari segi komunikasi politik yang Tio lakukan hari ini. Makanya dari itu kita ingin menanyakan kepada Pak Taufik nih, kira-kira Pak, kalau kita lihat Tio hari ini ya, kalau muncul dia sebagai mahasiswa kritis, tentunya dia sebagai mahasiswa kritis, dari sudut pandang komunikasi politik Pak, apa yang membuat figurnya Tio ini menjadi menarik publik sebenarnya, sehingga dia bisa sangat sangat tersorot hari ini dari Jogja menuju pusat pemerintahan Jakarta hari ini. Oh iya, baik, dalam perspektif komunikasi politik itu ada 3 hal mungkin yang perlu kita lihat. Yang pertama itu figur kritis mahasiswa itu mengisi credibility gap, ya, credibility gap. Jadi ada ketika institusi daripada negara dianggap lambat merespon, isu publik misalnya,
ini menjadi bagian yang saya sebutkan tadi, bahwa dia menjadi apa, credibility gap, artinya kepercayaan masyarakat terhadap misalnya pemerintah atau yang mewakili kita di pemerintahan itu sudah tidak ada, maka dia menjadi ruang itu, menjadi credibility gap tersebut. Jadi dia mempunyai kualitas yang membedakan antara mahasiswa lah kita katakan itu dengan pemerintah yang diharap untuk mewakili. Mungkin suatu kasusnya mungkin kita lihat di DPR kan, kita bisa lihat itu bahwa DPR itu kalau kemudian tingkat kepercayaan publik rendah, maka mahasiswa masuk ke ruang itu. Yang kedua itu adalah narasi mahasiswa sebagai moral force, ya. Itu narasi mahasiswa sebagai moral force itu cocok dengan, atau kita bilang resonansi dengan memori kolektif. Ya, memori kolektif itu yang kita maksud di sini adalah Indonesia itu di sejak tahun 66 sampai 98 itu terjadi, ya, ada pergerakan. Jadi ada memori kolektif yang bisa kita lihat di situ. Keberadaan Tio selaras atau resonans, ya, secara historis. Dan yang ketiga itu adalah algoritma media sosial itu memperkuat figur. Jadi komunikasi yang emosional, yang personal, yang muncul di media sosial itu, yang kemudian masuk di ruang-ruang media yang kemudian secara emosional dan visual, ya. Dan personal kombinasi ini membuat figur seperti Tio cepat naik ke ruang publik. Iya, itu. Itu mungkin 3 gambaran yang dari pertama tadi credibility gap, kemudian narasi yang dibangun yang resonans dengan memori kolektif, ya, yang di tahun 66, di tahun 98 itu memunculkan memori. Kehadiran Tio itu memunculkan memori. Ya, bisa kita lihat yang sekarang sudah jadi menteri misalnya kan, di 98 siapa tokohnya kalau bukan salah satu tokoh nasional, yaitu Budiman Sujatmiko, Fahri Hamzah, mereka semua ada di ruang itu. Jadi memori kolektif mengingat kembali ke ruang-ruang itu. Seperti itu mungkin gambaran dari awal. Oh, berarti kalau kita melihat hari ini Tio lah yang mempresentasikan gerakan di zaman lampau itu, Pak. Ya, Yang mengingatkan kita kembali, oh, ada sosok ini yang berani secara lantang dan lugas. iya, makanya dia muncul yang disebut dengan konsep atau teori memori kolektif itu. Memori kolektif itu. Ya kan? Jadi memori secara kolektif, mahasiswa itu langsung mengingat semua. Bahwa ada pergerakan di 66, ada pergerakan di 98 yang disebut dengan reformasi. Jadi semua mengingat itu, langsung terkonstruk di kepala mereka. Mereka memaknai ketika gerakan seperti ini arahnya seperti ini. Gambarannya seperti itu. Dan ketika kita melihat sejarah daripada mahasiswa, memang mahasiswa berarti terlabel sebagai moral force, agent of change, agent of social control. Iya. Apakah hanya di Indonesia saja, Pak? Kalau kita melihat representasi mahasiswa hari ini adalah agen social control. Ya, Ketika kita melihat secara historis dari 68 sampai 98 dan hari ini Tio sebagai representasi itu. Ya, makanya kan kalau kita berbicara tentang konteks lokal Indonesia saja, ya itu kita pendekatannya itu yang memori kolektif tadi, bahwa mahasiswa sebenarnya moral force tadi. Jadi kejadian-kejadian perubahan, reformasi, tumbangnya Orde Baru, masuk ke Orde Lama, tumbangnya Orde Lama, masuk Orde Baru, tumbangnya Orde Baru, masuk ke Orde Reformasi. Yang ada di ruang itu adalah mahasiswa. Ya kan? Nah, terlepas dari negara lain yang kemarin Nepal dan lain sebagainya, itu bisa kita ambil sebagai contoh juga bahwa kehadiran mahasiswa itu tidak hanya di-coupling lah kita katakan itu hanya mahasiswa saja kan, tapi juga yang lain dalam konsep masyarakat Kail itu Todea kan. Todea itu mahasiswa itu juga adalah Todea itu sendiri kan. Jadi struktur-strukturnya dalam masyarakat itu kan ada orang tua, ada anak muda. Yang lebih cepat bergerak itu adalah muda. Ya kan? Bukan orang tua lagi, tapi anak muda yang punya
daya kritis yang tinggi yang kemudian membangun kepercayaan publik sehingga bisa menjadi sebuah apa yang Anda katakan tadi patron untuk sebuah gerakan itu sendiri. Iya. Nah, tapi Pak, kalau kita lihat memang hari ini Tio, kita mengatakan dia memang representasi dari gerakan mahasiswa di masa lampau. Tapi kalau kita melihat zaman sekarang kan pasti beda dengan zaman sebelumnya. Kalau tadi kita lihat salah satu faktor yang Pak Taufik sebutkan kan adalah medsos hari ini yang membranding dia secara berulang-ulang, men-framing seorang Tio hari ini. Dari kacamata semiotika sendiri Pak, kalau kita Bapak sebagai seorang komunikasi politik, simbol apa yang sedang Tio representasikan hari ini di ruang publik? Iya, mungkin kita pakai apa ya, kerangka pikirnya Barthes yang harus kita ambil ya kan, ada denotasi. Kalau denotasinya jelas dia adalah masyarakat sipil, dalam bahasa Kailinya dia adalah Todea. Dia adalah mahasiswa, itu mahasiswa yang kritis, ya kan? Itu adalah denotasi dari seorang figur yang disebut dengan Tio tersebut. Konotasinya dia dianggap Todea, dianggap masyarakat yang pemberani dalam terdidik. Ya, dalam kita anggap dia pemberani. Dia adalah representasi dari Gen Z ya. Representasi dari milenial atau representasi dari apa istilah sekarang kalian kalau yang Gen Z atau apa yang lebih tinggi, yang lebih itu representasi. Jadi dia adalah representasi dan berani yang sangat kritis, ya kan? Dia adalah figur itu. Jadi generasi yang sangat kritis, yang berani, tonanabia dalam bahasa Kaili. Jadi resistensi terhadap kekuasaan, kemunculan dia ini. Resistensi terhadap kekuasaan karena muncul seseorang figur yang begitu berani. Yang sekarang di media sosial begitu cepat. Mungkin hanya 15 menit atau 15 detik itu sudah terhambur semua. Ya kan? Langsung orang lihat semuanya media sosial. Seperti yang Anda katakan perbedaan, misal kalau kita lihat, kalau dulu strukturnya itu masih terstruktur kolektif, kolegial. Dulu dianggap masih berjuang itu ada BEM. Ya kan? BEM se-Indonesia. Oke? Ada mungkin yang namanya organisasi-organisasi kemahasiswaan. Ada mungkin PMI. PMI, ada HMI. Itu kolektif. Terlembaga gerakannya. Tapi hari ini tidak lagi seperti itu. Tapi sekarang sudah masuk pada ruang-ruang media sosial. Ya, yang harus kita lihat di situ ketika ruang sosial apa yang dia bicarakan. Tio tampil di TV One hanya dalam waktu mungkin 5 menit atau 15 detik, ketika dipotong langsung disebarkan, itu menyeluruh ke seluruh Indonesia, itu langsung dilihat semua orang langsung. Jadi apa ya, bisa kita katakan itu di situ ruang perbedaannya. Kalau kemarin gerakannya terlembaga, hari ini gerakannya personal. Yang kemudian difasilitasi oleh media tadi karena kecepatannya tadi. Kita hanya mengirim, kita menonton hari ini atau ada konten hari ini, ketika disebarkan, algoritma memainkan itu dan menyebarkan semuanya ke seluruh masyarakat Indonesia. Semua mereka yang memegang dan beranda mereka lagi menyaksikan itu, maka itu akan terbagi dengan cepat. Nah, nanti akan dilihat kekhawatiran yang dilihat di situ. Kalau kemarin gerakannya terlembaga, hari ini tidak terlembaga, tapi dia sangat person. Dia juga mantan BEM, bukan BEM. Berarti dia adalah person, bukan sebuah lembaga. Akhirnya bisa memicu gerakan BEM-BEM yang ada di Indonesia. Itu perbedaannya, karena sekarang kan di era media, di era digital, di era mediatisasi, semua masuk di media dan kecepatannya itu. Seperti itu. Banding di zaman masih terlembaga betul. Gerakan BEM Nusantara itu istilah-istilah lama yang berarti ada. Kita bisa katakan Pak, ketika zaman dulu itu memang untuk mengagitasi massa itu memang tanpa ada, boleh dikata apa ya, sosok satu saja kayak. Berarti secara kolegial betul-betul ya, kolektif kolegial. Iya. Tapi hari ini dengan memang kita ya, kalau dibilang
badan ketemu tapi kadang-kadang Iya, ya isi pikiran jadi ketemu, tapi Iya. dengan alat yang kita pakai hari ini untuk mengagitasi masa hari ini melalui media. medsos media hari ini, Tingkat dan kecepatannya luar biasa. Tio memanfaatkan dan memakai itu secara apa ya, tepat. Ya, ini eranya. Dan ini kan sudah era media. Nah, Jadi siapapun yang menggunakan media sekarang dan mendapatkan isu yang sangat segar, misalnya di era sekarang ini ada krisis yang kemarin kita diskusikan, lalu dia bicara dan berani dalam makna. ya. Tadi dia adalah representasi seorang yang sangat berani, itu makna konotasinya kan. Dia bisa membuat resistensi terhadap kekuasaan, maka itu akan dibaca algoritma dan algoritma akan memainkan itu, ya kan, karena algoritma melihat hal itu antara emosi dan keterlibatan yang ada di dalam. Ketika orang menonton lama, ketika orang ikut membagi, itu akan terus menyebar dengan cepat. Itu seperti itu gambaran yang ada itu. Berarti dalam komunikasi simbol hari ini, apa yang membedakan antara pembawaan Tio hari ini? Apakah hanya sebatas simbol yang dia bawa tentang representasi mahasiswa hari ini yang berani bersuara secara lantang, apakah dengan menyampingkan data dan argumen tadi, Pak? Ya, di samping kita tahu ya Tio hari ini betul-betul diserang sangat gencar. Iya. Jadi dua hal yang berbeda antara simbol dan data. Data ini kan kalau kita bicara tentang hal yang pasti, ya, yang kredibel, yang dapat dipercaya. Tapi simbolik itu adalah bentuk yang berbeda dengan data tadi. Tapi dalam komunikasi politik dua hal itu adalah hal yang berbeda, tapi harus digabungkan antara simbol dengan data tersebut. Kekuatan simbol itu juga akan didukung oleh data. Nanti simbol tersebut simbol perlawanan, lalu kemudian data-data dia tidak lengkap, itu kan simbol itu akan bisa dinarasikan berbeda lagi dengan yang lain. Ini kan tergantung nanti, artinya dalam mungkin kita mengatakan Tio dalam perspektif konsep tentang persepsi yang selektif, Tio ini kan ada di dua ranah. Bagi orang yang secara emosional merasakan bahwa dia adalah perwakilan, dia akan mengatakan Tio ini adalah seorang pemberani dan seorang pahlawan yang berjuang untuk kepentingan mereka karena mewakili. Tetapi kalau yang lain ini kan pasti akan mendekati dalam konsep afiliasi politik. Maka itu dianggap adalah provokatif. Ya kan? Tergantung orang ada berdiri pada posisi yang mana. Jika dia mewakili, Tio mewakili perasaan semua, maka dia akan disebut sebagai figur yang berani, yang mewakili. Bahkan bisa dikatakan adalah seorang tokoh. Bisa juga dikatakan sampai pada mitos dia adalah pahlawan untuk perubahan di era sekarang. Bisa dimaknai sampai ke arah situ. Tetapi ke dalam afiliasi politik yang berbeda pasti akan menganggap itu akan berbeda juga, tergantung pada afiliasi itu sendiri. Berdiri di mana. Begitu gambaran yang bisa kita lihat dalam kondisi Tio sekarang. Oh, memang betul-betul ya, di samping memperjuangkan itu pasti akan ada dua kubu yang sudah pasti tidak akan ada siang ada malam, dan itu adalah dinamika yang harus kita lihat. Tinggal siapa yang mempunyai kekuatan, siapa yang bertahan, yang akan dilihat di situ. Nah sekarang kan era media, siapa yang bisa kuat. Nanti kan apakah nanti konsistensi narasi itu tetap bertahan atau tidak, itu akan tetap kita lihat. Hari ini kan rame di media sosial, salah seorang BEM kemudian mendapatkan diberikan lah, katakan seperti itu, sekitar 20 juta uang. Ini kan ini citra yang merusak gerakan, katakanlah seperti itu kalau di mahasiswa. Tetapi itu sangat personal karena dia sudah mengakui dan lain sebagainya, akhirnya itu akan lewat. Artinya ada ruang-ruang yang kemudian yang bisa disebut dengan pengalihan isu,
Iya. kan dari Betul. isu yang Agenda awal. setting. Ya, agenda saja. Jadi akhirnya nanti kalau kemudian itu dalam konsep komunikasi politik orang akan berfokus di situ, maka fokus yang sebenarnya akan hilang. Akan hilang. Ada yang disebut dengan mutasi kontradiksi. Nah itu kan kalau mutasi kontradiksi terjadi, kontradiksi awal begini dibuat seperti ini, akhirnya yang ribut itu hanya mahasiswa itu sendiri. Itu Iya. pandangan kita yang dalam Memecah belah melihat. gerakan. Iya, karena kita sudah melihat itu simbol-simbol yang ada kan, Iya. kerapuhan. Jadi simbol satu adalah simbol perlawanan keberanian dan konsisten dengan apa yang dia katakan, bergerak untuk membela rakyat. Yang satu sudah kelihatan figurnya. Artinya dia sudah menerima dan itu sudah beredar. Dan dia sudah mengakui itu ada permohonan maaf yang ada kan seperti itu. Oh baik Pak, berarti memang di samping itu semua pasti ya tidak akan ada yang betul-betul ke kiri full. Iya. Pasti akan ada kiri dan kanan, ada Iya. siang dan malam. Iya. Nah, kalau kita lihat hari ini gaya komunikasi Tio Pak, apakah gaya komunikasi konfrontatif yang frontal ya memang lebih efektif untuk menarik perhatian hari ini Pak dibanding kita lebih pendekatan yang lebih moderat, yang mungkin lebih slow, lebih soft. Iya. Karena kan kalau kita hari ini kan kalau dibilang ini adalah akumulasi dari kemarahan itu tadi. Kita kan era media. Iya. Konfrontasi itu kan ketika dibaca oleh yang lain melalui media itu kan bermain pada tingkatan personal dan emosi. Ya kan? Iya, iya. Kalau konfrontatif yang dilakukan dan media membaca itu, akhirnya ini menjadi satu tren yang luar biasa karena orang melihat itu. Tinggal satu lagi nanti yang akan dilihat, konfrontatifnya itu nanti akan tetap konsisten atau tidak, nanti yang akan dilihat di situ. Karena media akan memainkan peran itu, algoritma. Kita kembali ke algoritma akan memainkan peran itu kan. Karena di era postrat pasca kebenaran sekarang bahwa ada kebenaran yang lebih tinggi itu kan. Ketika itu terus yang didengung-dengungkan, sekalipun itu bohong, nanti akan menjadi sebuah kebenaran. Maka konfrontatif pun jika itu dipersepsikan oleh orang sebuah komunikasi misalnya yang dianggap baik untuk melakukan perubahan, maka itu menjadi sebuah kebenaran, orang akan mengikuti hal ini. Kebenaran yang setiap saat diulang-ulang itu bisa kekeliruan atau kesalahan atau kebohongan itu menjadi sebuah hal yang benar. Seperti itu gambaran yang ada. Enggak, memang itu kan sangat memancing kalau komunikasi yang konfrontatif itu kan, itu mempengaruhi emosi orang, persepsi orang kan di era media sekarang, di era postrat kan gambarannya sudah menjadi ruang-ruang yang seperti itu. Begitu mungkin gambaran. Baik, memang kalau kita lihat kan mengikuti kasusnya hari ini Pak ya, memang sudah diajukan di aduan masyarakat ke Dumas. Kalau kita lihat perbincangan di medsos terkait Tio hari ini. Nah, memang kalau dibilang untuk menuju ke pelaporan harus presiden sendiri yang memang melaporkan, tetapi hari ini bukan dari presiden itu sendiri yang mengadukan seorang Tio hari ini, tapi dari ya simpatisan presiden hari ini. Kalau kita lihat, ini kita menjadi menarik perhatian masyarakat hari ini, mahasiswa juga hari ini melihat kami bersuara, kami menyuarakan, kami mengadukan nasib kami dengan perkataan-perkataan yang lebih soft, itu tidak pernah ternotis oleh kalangan elit atas. Maka timbullah gerakan baru, atau mungkin bukan gerakan baru, membangunkan singa yang tidur lagi untuk menotis mereka. Mungkin saya katakan hook yang lebih kencang untuk bisa menarik perhatian penguasa hari ini, pemegang kebijakan hari ini Pak. Seperti itu. Jadi ruang-ruang tadi kan kita sudah katakan di awal bahwa selektif persepsi yang selektif. Jadi kedekatan afiliasi, ya kan? Jadi orang yang melapor, ya kan? Tentu afiliasinya itu di afiliasi yang satu, maka dia akan melakukan laporan itu. Padahal sesungguhnya dalam konsep hukum mungkin
karena dalam model komunikasi yang konstruktif dan polarisasi itu kan tentu berbeda. Nah, di mana ruang yang kemudian dilihat oleh afiliasi yang berbeda ya, yang bisa kita katakan itu adalah mereka melihat ada polarisasi karena ada serangannya terhadap individu dan individu atau kelompok ya. Karena kalau dia konstruktif tentu betul-betul mengkritisi tentang kebijakan ya kan. Kalau dalam narasi dia akan, kalau polarisasi, narasi dalam polarisasi dia akan membangun stigma, akan menyerang secara person, akan menyerang individu. Nah, boleh jadi karena di ruang-ruang itu antara konstruktif dan polarisasi itu sulit untuk kita bedakan. Nah, boleh jadi di ruang itu ada kata-kata yang kemudian dianggap itu adalah sebuah bentuk daripada polarisasi yang kemudian memicu yang afiliasi politik yang berbeda tentu dengan yang lain itu memberikan laporan. Terlepas nanti ini akan memicu yang lainnya, itu adalah realitas yang akan berbeda, ya kan? Artinya persepsi orang yang terbang, kok orang yang benar misalnya, tonanam bela dalam bahasa kayak diadukan, mau dipenjarakan atau apa, itu juga akan bisa membangkitkan yang afiliasi yang sama dengan Tio. Afiliasi yang berbeda dengan Tio itu tentu akan melihat persepsi yang berbeda. Maka yang dilihat di situ dalam konsep ini bisa dilihat di situ, kalau orang Kaili bilang dalam konsep komunikasi itu adalah salam bibi atau nasin tutu. Yang dalam ruang-ruang etis masyarakat Kaili itu dilarang karena harus ada yang disebut dengan komunikasi yang sifatnya hierarkis dan betul-betul dibawa. Kalau dalam bahasa Kailinya itu nojalili. Diantar dulu, diberikan simbol-simbol dulu, lalu dikatakan hal seperti itu. Nah, perbedaan dua tadi narasi, yang ide yang konstruktif dan polarisasi tadi itu kan bisa membawa, karena di situ sulit di era media sosial sekarang, sulit sekali kita untuk membedakan. Iya, mana posisi konstruktif, mana posisi polarisasi. Oke Pak, berarti dari polarisasi dan konstruktif tadi kita pasti akan tertuju pada satu kata. Batasnya di mana sih Pak dalam segi komunikasi politik hari ini? Ya itu, kalau berbicara tentang narasi yang dibangun oleh konstruktif, itu tentu akan mengkritisi kebijakan-kebijakan yang ada. Dia akan menyerang kebijakan-kebijakan. Contoh kasusnya yang diserang kebijakan MBG, mungkin Koperasi Merah Putih, mungkin yang lainnya, pemotongan dana pendidikan, itu sangat-sangat konstruktif, kritikan terhadap masyarakat. Tetapi kalau kemudian serangannya yang disebut dengan stigma, narasi yang sangat stigma, menyerang individu, misalnya Presiden Soeharto ya, Presiden Prabowo yang diserang, itu kan ada bentuk daripada polarisasi. Tujuannya kan berbeda, satu untuk perubahan, untuk kebaikan, satu untuk menang dan kalah. Polarisasi kan mana yang menang, mana yang kalah kan. Menumpangkan salah satunya ada bentuk polarisasi. Karena apa? Yang diserang adalah individu. Nah, itu perbedaan yang antara konstruktif dan polarisasi. Akhirnya bisa menjadi ruang-ruang yang sifatnya nanti provokatif itu kalau sudah polarisasi. Makanya di antara dua ini sulit untuk kita bedakan di era media sosial. Tapi kita tinggal melihat bahwa konstruktif itu lebih mengkritisi kebijakan untuk perubahan yang lebih baik. Tapi polarisasi itu lebih menyerang, narasinya lebih menyerang pada personal atau kelompok. Nah, di situ yang dilihat. Nah, kan tadi kita sudah sampaikan di era media sosial ini sudah agak sulit membedakan Postrat yang mana. Nah, afiliasi yang tentu berbeda dengan Tio akan melihat hal itu. Dalam perspektif Kaili kan nilai-nilai luhur, nilai-nilai etika dalam masyarakat Kaili itu, kalau konteksnya kita mengatakan orang lain itu adalah salam bibi. Dalam konsep politik pun, budaya, kultur masyarakat Kaili itu harus santun, harus beretika. Ketika kau menyerang, sudah polarisasi yang kau bangun, tentu orang bisa keberatan. Dimasuk pada ruang-ruang yang disebut ruang etika masyarakat Kaili. Sehingga konstruktif ditahu juga. Maka kultur masyarakat Kaili dalam komunikasi politik masyarakat Kaili itu akan kelihatan betul. Nah, tentu secara nasional Tio, Jawa itu berbeda dengan kultur masyarakat Kaili. Tapi kan kita bisa melihat indikasi
yang bisa kita integrasikan ke masyarakat Kaili, bahwa polarisasi itu bisa kita identifikasikan adalah konteks salam bibi atau asintutu yang dianggap kurang etis, sehingga ada ruang untuk mengadukan. Akan seperti itu. Gambaran yang bisa kita lihat di era sekarang, kalau kita melihat konteks yang secara lokal yang ada di masyarakat Kaili seperti itu. Betul. Memang banyak sudut pandang, Pak. Banyak sudut pandang, iya. Untuk melihat, menganalisis daripada gaya komunikasi Tio hari ini, Pak. Iya. Kalau kita lihat hari ini kan Tio sebagai seorang mahasiswa, patron seorang mahasiswa, patron gerakan mahasiswa hari ini. Apakah Tio hari ini adalah mahasiswa yang menyampaikan kritik atau sudah berkembang menjadi simbol tertentu dalam ruang demokrasi Indonesia? Ya, Tio sekarang sudah menjadi simbol. Simbol apa? Tadi dari makna semiotika itu simbol keberanian. Dia representasi dari masyarakat. Dia representasi Todea dalam konteks Kaili. Dia representasi dari publik yang ada. Sekarang dia simbol keberanian atau simbol perlawanan. Nah, tergantung nanti simbol ini apakah konsisten atau tidak. Karena makna, simbol yang kita maknai sebagai orang yang berani, seorang pejuang, seorang pahlawan, itu jika indikasi atau konsistensi dia masih tetap ada. Simbol itu akan berubah kalau kemudian konsistensinya sudah tidak ada, berubah. Kalau kita lihat kan hari ini, ya kita sebut nama saja, Budiman Sujatmiko. Hari ini kan mengadakan pertemuan, diskusi dengan mahasiswa, betul-betul dicecar juga, Pak, kalau kita lihat. Dia bilang konsistensi ada sudah tidak, sudah tidak ada lagi kan. Makanya bahkan ada yang mengatakan Tio hari ini adalah Budiman Sujatmiko Junior. Iya. Dia sebagai Budiman Sujatmiko pada saat muda. Iya. Makanya masyarakat hari ini menunggu di tahun-tahun yang akan datang dan beberapa tahun ke depan, 10 tahun ke depan atau 15 tahun ke depan. Disitulah dinilai konsistensi itu. Ya, kita sepakat seperti itu. Makanya kan kita tadi kan afiliasi. Ya. Kalau persepsi yang selektif menilai, ada yang disebut tadi yang saya katakan bahwa ada afiliasi. Afiliasi Budiman Sujatmiko sudah sangat jelas kemana. Ya. Dan apapun yang terjadi dia akan tetap berdiri pada posisi itu, dan dia akan membangun narasi-narasi juga yang kita anggap adalah konstruktif untuk mempertahankan bahwa kebijakan. Pernyataan-pernyataan dia yang mungkin itu tidak bisa yang disebut dengan MBG itu dihilangkan karena itu adalah program kerja presiden. Maka presiden akan bersalah kalau dia menghentikan itu. Nah kan ini narasi yang sangat jelas. Kita kalau orang dalam afiliasi yang berbeda tentu mengatakan Budiman Sujatmiko adalah orang pemerintah. Sementara yang lain akan punya persepsi yang berbeda. Makanya dia sifatnya sangat selektif. Kita harus melihat pada afiliasi. Kalau afiliasinya misalnya di partai tertentu, tentu dia akan membeda partai itu. Nah Tio sekarang kalau di afiliasi yang berbeda tentu akan dianggap mengganggu stabilitas. Makanya contoh kasus yang Anda sampaikan ada laporan itu karena afiliasi yang berbeda. Makanya persepsinya itu tergantung pada afiliasinya mereka. Seperti itu. Nah dia sekarang menjadi simbol. Nanti tergantung konsisten dia tidak. Konsistensi itu yang gitu. Ya simbol Budiman Sujatmiko sebagai pejuang kan jadi rumit. Karena sudah dipertanyakan, Anda sudah tidak konsisten berjuang untuk masyarakat, katakanlah seperti itu kan. Baik. Berarti Pak, dari fenomena hari ini sebagai penutup, pelajaran apa yang penting yang harus kita petik dari kita mahasiswa, aktivis, maupun masyarakat yang memahami komunikasi politik hari ini? Apa yang bisa kita petik dari seorang Tio Ardianto hari ini? Baik, dari 3 level yang Anda berikan. Yang pertama itu untuk mahasiswa simbol keberanian. Yang tadi kita katakan dalam bahasa simbol penting, tapi perlu ditopang data dan strategi advokasi agar tidak berhenti pada viralitas. Tetapi ini sudah terjadi. Jadi
viralitas itu terjadi dalam, mungkin kalau kita pakai pendekatannya konsepnya Ferry Irwan, fiction shipping teori itu, viralitas di media sosial itu bisa akan mengantarkan kita menjadi realitas yang sebenarnya. Dia akan bisa terungkap. Hari ini itu terbukti. Artinya ketika Tio viral untuk bergerak, akhirnya terbukti bahwa itu adalah gerakan. Dan hari ini Tio itu menjadi sebuah simbol yang mampu mempengaruhi lembaga. Kalau kemarin di era 98, anak mana mungkin gerakannya ada HMI di anak-anak mungkin yang begitu getol, dilabeli di situ ada Akbar Tanjung. Di mahasiswa BEM bergerak dan lain dilabeli, misalnya kita bisa lihat di situ ada Budiman Sujatmiko, ada Fahri Hamzah, ada PDIP, Adian Natifitupul. Di era sekarang ini di 2026 ada Tio dengan figur yang berbeda yang mengandalkan personnya, yang kemudian bisa menggerakkan BEM-BEM yang ada di Indonesia. Kita harus katakan ini diawali oleh Tio yang mampu mempengaruhi BEM-BEM. Karena apa? Tingkat viralitasnya itu. Tidak hanya itu, tingkat viralitas ini sangat berpengaruh. Anda bisa lihat pada contoh kasus. Namanya bukan Taufik Lasego, tapi Taufik Hidayat. Akibat viralitas, dia menyekap perempuan, akhirnya dia menyerahkan diri. Bayangkan kekuatan media. Memviralkan, itu bisa membangkitkan. Orang yang diserang psikologinya akan hancur, tapi kemudian psikologi orang-orang yang kemudian disampaikan untuk melakukan perlawanan dan secara emosional mereka merasakan bahwa ada tekanan terhadap ekonomi, itu akan membangkitkan mereka juga untuk bersama-sama melawan, untuk sama-sama bergerak. Kemudian yang kedua, untuk aktivis itu personal branding itu bisa mempercepat mobilisasi, tapi jangan mengorbankan kerja kolektif atau kelembagaan. Saya sudah katakan dari awal bahwa itu bisa mempercepat. Aktivis itu harus memahami bahwa media itu bisa mempercepat. Tapi kelembagaan itu menjadi hal yang penting. Jika Tio hanya sendiri, lembaga BEM tidak bergerak, itu hanya menjadi viralitas. Dan tidak ada bukti gerakan. Tapi ketika lembaga-lembaga yang lain menjadi terlembagakan dengan gerakan-gerakan BEM yang ada, ya sudah selesai. Ya kan? Terbuktilah. Ya kan, bahwa viralitas itu tidak hanya ada di media sosial tapi menjadi bentuk gerakan protes terhadap pemerintah. Dan yang terakhir itu untuk masyarakat, untuk publik itu belajar membedakan antara kritik terhadap ide dan serangan terhadap individu, konstruktif dan polarisasi. Kritik ide, kebijakan untuk kebaikan, untuk kemajuan disebut dengan kritik yang sangat konstruktif. Tapi kalau kemudian polarisasi, itu sudah bentuk penyerangan terhadap individu. Kalau dalam bahasa Kaili, nasintutu atau salam bibi, itu bisa dipidanakan. Dalam hukum-hukum masyarakat Kaili bisa dipidanakan, dalam konsep adat itu bisa dilaporkan kepada adat. Nah, pendekatan-pendekatan kita seperti itu. Saya hanya berpesan kepada seluruhnya dalam konsep politik, komunikasi politik, harusnya orang Kaili, mahasiswa Kaili tetap menjaga etika. Nilai-nilai luhur itu tetap ada. Kita harus tetap memberikan ruang-ruang kepada mereka, tapi kritikan kita harus konstruktif. Jangan sampai ada yang disebut dengan serangan-serangan terhadap individu, serangan terhadap person, atau disebut dengan polarisasi. Hari ini mungkin kita masih normal, tapi ke depan akan kita lihat itu. Dan kita harus tetap berdiri pada posisi netral, bahwa komunikasi yang dibangun itu tetap pada komunikasi yang beradab, pendekatan kultur budaya itu selalu menjaga etika, dan sampai pada konteks komunikasi politik Islam mungkin kita katakan nilai-nilai Islam itu masih tetap harus ada agar tidak teridentifikasi terjadi perpecahan bangsa ini. Bangsa ini bangsa yang luar biasa, bangsa ini bangsa yang harus kita jaga. Bangsa ini didirikan oleh para ulama. Bangsa ini juga dijaga oleh para ulama. Yang seharusnya bangsa ini sudah hancur lebur, tapi karena kekuatan transenden para ulama yang ada menjaga negara kita masih sekuat ini. Sudah banyak hal-hal yang bisa meruntuhkan kita, tapi hari ini kita masih bertahan kuat, sehingga dalam konsep komunikasi politik, nilai-nilai etika adab itu harus tetap dijaga. Khususnya pesan kita pada mahasiswa-mahasiswa, aktivis-aktivis, politisi-politisi yang ada
di Kaili itu tetap konstruktif dalam memberikan masukan, mengkritik agar nilai-nilai luhur kita masih tetap terjaga. Saya pikir seperti itu Bapak. Baik, luar biasa. Dari pisau analisis komunikasi politik hari ini, bagaimana kita melihat fenomena Tio Ardianto sebagai mahasiswa yang berani, lugas, tegas untuk mengkritik pemerintah hari ini dan berhasil mengagitasi gerakan dari pikiran menuju ke gerakan, dari viralitas menuju ke pergerakan mahasiswa hari ini untuk ingin mengevaluasi atau mungkin ada juga narasi-narasi reformasi ataupun revolusi. Tio berhasil hari ini. Tapi kalau dari segi komunikasi politik yang bisa kita lihat lagi, ada daripada harusnya keadaban dan melihat daripada kultur Indonesia dengan santun dan lain sebagainya. Di samping itu mengkritik dengan bukan hanya simbol tetapi data dan argumen. Mungkin seperti itu daripada kesimpulan dari penyampaian dosen kita, guru kita, senior kita Pak Taufik Lasenggo pada malam hari ini. Mungkin tak terasa kita sudah di penghujung. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Taufik. Mohon maaf juga segala keterlambatan dan juga kekurangan. Saya Atif Muhyiddin pamit undur diri, mengucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.